Halo teman traveling, pemerintah Malaysia menerapkan aturan baru bagi orang asing yang hendak memasuki Malaysia, yakni wajib mengisi formulir Malaysia Digital Arrival Card paling cepat 3 hari sebelum kedatangan. Aturan baru ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Apakah itu Malaysia Digital Arrival Card atau yang disingkat MDAC itu? Yuk kita bahas di sini. Aturan selalu berubah, termasuk aturan masuk ke sebuah negara. Seperti Malaysia, dulu kita harus mengisi formulir kertas sebelum melewati imigrasi, dan kertas tersebut diserahkan pada petugas imigrasi. Lalu peraturan tersebut dihapus dan kita bisa melenggang menuju konter imigrasi tanpa harus repot mengisi formulir apapun. Nah, sekarang aturannya berubah lagi. Kita kembali diharuskan mengisi formulir, namun secara online. Formulir yang kita isi secara online tersebut hanya berlaku 4 hari terhitung sejak kita mengisinya. Jadi paling cepat kita hanya bisa mengisi MDAC tersebut 3 hari sebelum kedatangan. Jadi misalnya kita berangkat ke Malaysia hari Kamis, paling cepat kita baru bisa mengisi formulir tersebut hari Senin. Paling lambat tidak dijelaskan. Namun yang pasti sebelum melewati imigrasi kita sudah harus mengisi formulir tersebut. Untuk pendaftaran Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC ini bisa dilakukan secara langsung melalui laman resminya. Linknya bisa Anda copy di deskripsi. Di formulir MDAC, wisatawan diharuskan memberikan informasi lengkap seperti nama, kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal kadaluarsa paspor, alamat email, nomor ponsel, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, moda transportasi dan pelabuhan pemberangkatan terakhir, serta alamat tinggal selama di Malaysia. Proses pendaftaran MDAC melibatkan beberapa langkah, termasuk mengisi formulir registrasi, mengunduh file PDF MDAC, dan melakukan verifikasi melalui email. Selanjutnya, wisatawan harus menunjukkan paspor dan MDAC lengkap kepada petugas imigrasi pada saat kedatangan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapatkan dan mengisi Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC. Pertama, buka situs web resmi MDAC, linknya ada di deskripsi. Kemudian pilih registrasi. Setelah itu lengkapi data diri yang diminta, nama, nomor paspor, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, tanggal berakhir masa berlaku paspor, alamat email, negara asal, dan nomor telepon. Selanjutnya lengkapi data perjalanan berupa tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jalur kedatangan dan embarkasi, serta alamat selama tinggal di Malaysia. Setelah dipastikan data diri dan data perjalanan benar, klik submit. Selanjutnya periksa inbox email yang didaftarkan dan salin PIN yang kita terima. Selanjutnya kita kembali ke situs web MDAC dan klik tab Check Registration. Lalu masukkan nomor paspor, pilih negara Indonesia dan tempelkan PIN yang sudah kita salin dari email tadi. Dan terakhir klik logo PDF untuk mengunduh file MDAC. File yang tersimpan di handphone merupakan bukti kalau kita sudah mengisi formulir MDAC. File ini juga bisa dicetak kalau mau. Memang sedikit ribet ya, tapi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah proses kedatangan wisatawan asing ke Malaysia, sambil tetap memastikan keamanan dan kepatuhan dengan persyaratan imigrasi yang berlaku. Oh ya teman traveling, ada beberapa pengecualian yang tidak diwajibkan mengisi MDAC.
Yang pertama, semua warga negara Singapura. Kedua, pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau resmi. Ketiga, penduduk permanen Malaysia dan pemegang paspor jangka panjang. Pemegang sertifikat identitas umum, General Certificate of Identity atau GCI Brunei Darussalam juga tidak diharuskan mengisi MDAC. Pemegang fasilitas Brunei Malaysian Frequent Traveler, pemegang izin perbatasan Thailand, dan terakhir pemegang dokumen perjalanan lintas batas PLB negara Indonesia. Nah, itulah 7 kategori orang-orang yang tidak diwajibkan mengisi MDAC jika berkunjung ke Malaysia. Apakah teman traveling termasuk salah satu dari mereka? Terima kasih sudah menyaksikan konten Tua-Tua Traveling tentang cara terbaru berkunjung ke Malaysia. Semoga ada manfaatnya untuk Anda. Jika konten-konten Tua-Tua Traveling ada manfaatnya untuk Anda, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga perjalanan-perjalanan Anda menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa di konten-konten traveling lainnya.